Bab 770, Bawalah bibi dan kakekmu pergi. Hutan Sansu. Sander Ye berdiri di sebuah alun-alun. Banyak orang sibuk di alun-alun, dan pemimpinnya adalah Siara. Ketika peradaban hutan hancur, Siara mulai membawa orang-orangnya ke sini untuk terus mempelajari formasi ini. Tujuannya saat ini adalah mengambil alih teknologi seluruh peradaban hutan. Ini tentu saja bukan tugas yang sulit bagi Siara dan timnya. Sekarang ada pohon daogu yang bisa membantu. Pada saat ini, Seni perlahan berjalan mendekat bersama Tuan Ming. Seni menghampiri Sander Ye dan menyerahkan cincin penyimpanan kepada Sander Ye. Aku telah membereskan semua hal di peradaban hutan dan semuanya ada di cincin penyimpanan ini. Sander Ye melirik cincin penyimpanan lalu menyimpannya. Seni tersenyum dan berkata, "Apa rencanamu selanjutnya?" Sander Ye tersenyum dan berkata, "Pertahanan, kembangkan." Seni diam. Koordinat peradaban alam semesta Guanxuan kini telah terungkap di alam semesta yang luas. Pasti ada peradaban alam semesta lain yang ingin menyusahkan alam semesta Guanxuan. Ini juga termasuk peradaban Tianxing yang legendaris. Api langit yang dikirim oleh peradaban Tianxing untuk menghancurkan alam semesta Guanxuan ditaklukkan oleh wanita bergaun polos. Akankah peradaban Tianxing menyerah? Kemungkinan besar tidak. Setelah memikirkan ini, Seni menghela nafas dalam hatinya. Dia tahu bahwa biarpun alam semesta Guanxuan telah memecahkan peradaban hutan, masalah sebenarnya telah dimulai. Sander Ye tiba-tiba menoleh dan menatap Tuan Ming. "Ceritakan tentang peradaban Shuro yang kamu temui." Tuan Ming mengangguk, "Kami tidak tahu banyak tentang peradaban ini. Kami hanya tahu bahwa mereka berasal dari tempat bernama alam semesta Shuro. Mereka memiliki kompi penaklukan Shuro yang sangat kuat, yang khusus digunakan untuk menjelajahi dan menaklukkan alam semesta. Awalnya, peradaban hutan bertemu dengan salah satu kompi penaklukan mereka." Berbicara tentang ini, dia sepertinya mengingat sesuatu, dan ekspresinya perlahan menjadi serius. "Sander Ye, kalian kalah." Tuan Ming mengangguk, "Kalah?" Sander Ye menatap Tuan Ming, "Berapa banyak orang di tim itu?" Tuan Ming ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Kurang dari 100. Sander Ye terdiam. 100 orang menghancurkan peradaban hutan. Seni tiba-tiba berkata, "Apakah mereka peradaban kosmik tingkat 4? Tuan Ming menggelengkan kepalanya, "Itu tidak benar. Kami menyelidiki dan menemukan bahwa mereka hanya peradaban kosmik tingkat ketiga, tapi peradaban kosmik tingkat 3 teratas, dan mereka sekarang masuk ke dalam jajaran peradaban kosmik keempat. Justru karena ini, kami tahu kami bukan tandingan mereka dan kami memutuskan untuk kembali ke tempat ini." Berbicara tentang ini, dia tidak bisa tidak melirik Sander Ye. Hatinya rumit. Dia tidak menyangka bahwa setelah kembali ke sini, akan ada seseorang yang lebih mesum. Adapun prasangka yang ada, peradaban hutan pada awalnya tidak memperhatikan peradaban alam semesta Guanxuan, justru karena itulah akhirnya berujung pada musnahnya peradaban hutan. Sander Ye tiba-tiba berkata, "Selain peradaban Shuro, apakah kamu pernah bertemu dengan peradaban kosmik lainnya?" Tuan Ming menggelengkan kepalanya, "Tidak, tapi..." Berbicara tentang ini, dia ragu untuk berbicara. Sander Ye memandang Tuan Ming, yang berkata dengan suara yang serius, "Kami juga relatif berkembang pada awalnya, jadi kami juga telah menjelajahi peradaban kosmik. Biarpun kami belum menemukan peradaban kosmik lainnya, kami telah menemukan reruntuhan peradaban misterius. Di tempat itu, kami melihat jutaan patung batu prajurit misterius. Kami ingin melanjutkan penjelajahan, tapi pada akhirnya kami harus berhenti." Sander Ye bingung, "Kenapa?" Tuan Ming berkata dengan suara yang serius, "Bahaya seorang master 100% keilahian dari klan kami meninggal di sana. Kemudian, leluhur secara pribadi memasuki area itu. Ketika dia keluar, dia segera memerintahkan area itu untuk ditutup dan dilarang siapapun untuk masuk. Peninggalan peradaban." Sander Ye berkata dengan lembut, "Ada terlalu banyak hal yang tidak diketahui di alam semesta ini." Tuan Ming berkata, "Tuan Ye, apakah kamu ingin pergi lihat-lihat?" Sander Ye memandang Tuan Ming, dan Tuan Ming buru-buru berkata, "Aku tidak punya niat lain." Dengan kekuatan Tuan Ye,
tempat itu secara alami tidak akan berbahaya bagi Tuan Ye. Aku lihat Tuan Ye bersemangat mengembangkan peradaban Guanxuan dan peninggalan peradaban sangat membantu. Kalau peninggalan peradaban ini pernah mencapai tingkat 4 atau lebih tinggi, itu akan sangat membantu alam semesta Guanxuan, dan bahkan secara langsung bisa meningkatkan peradaban alam semesta Guanxuan ke tingkat yang benar-benar baru. Setelah mengatakan ini, dia berhenti sejenak dan kemudian berkata, karena sebuah kesempatan, peradaban hutan akhirnya naik ke tampuk kekuasaan. Pada saat ini, pohon Daogu tiba-tiba muncul di samping Sander Ye. Dia menatap Tuan Ming dengan dingin, matanya seperti pisau, mampu membunuh orang. Melihat tatapan pohon Daogu, wajah Tuan Ming sedikit berubah dan dia tidak berani berbicara. Dia sudah mengetahui identitas pohon kuno di depannya. Itu adalah pohon leluhur peradaban hutan asli, tapi kemudian mengering dan hancur karena alasan yang tidak diketahui. Tentu saja dia masih bisa menebak-nebak, karena ketika pohon leluhur peradaban ini mengering dan hancur, kekuatan leluhur mereka mengalami lompatan kualitatif. Pohon Daogu tidak mengambil tindakan, tapi menoleh ke arah Sander Ye. Apa yang dia katakan memang benar. Beberapa reruntuhan peradaban memang merupakan kesempatan sekali seumur hidup bagi beberapa peradaban kosmik tingkat rendah. Warisan jauh lebih mudah daripada penciptaan. Sander Ye melirik pohon Daogu dan Tuan Ming, dan tersenyum, aku ada di hatimu, apakah aku sangat kuat? Keduanya tercengang. Sander Ye menggelengkan kepalanya dan tersenyum, dia memandang Tuan Ming, dibandingkan dengan kekuatanku dan leluhur peradaban hutanmu, siapa yang lebih kuat? Tuan Ming ragu-ragu sejenak, lalu berkata, 50-50. Setelah mendengar kata-kata Tuan Ming, pohon Daogu dan Seni memandangnya berbarengan, 50-50. Bisakah kamu mengucapkan kata-kata yang tidak tahu? Malu seperti itu. Sander Ye tertawa. Tuan Ming terdiam. Dia tidak tahu apakah Sander Ye suka disanjung, tapi dia akan melakukannya terlebih dahulu. Sander Ye tersenyum dan berkata, leluhur peradaban hutan kamu segera melarang orang masuk setelah dia keluar dari tempat itu. Aku kira dia pasti menemukan keberadaan yang menakutkan di dalam. Kalau tidak, dia tidak akan melepaskan peninggalan peradaban, kan? Tuan Ming mengangguk, ya. Berbicara tentang ini, dia ragu-ragu sejenak, lalu berkata, jadi, kalau Tuan Ye pergi, yang terbaik adalah membawa seorang kerabat. Seni tersenyum dan berkata, kamu tidak perlu merahasiakannya. Kamu ingin suruh Tuan Ye membawa bibi atau kakeknya, bukan? Tuan Ming melirik Sander Ye dan tidak berkata ara-ara. Dia tidak memahami karakter Sander Ye, jadi dia harus lebih berhati-hati dengan perkataannya. Pohon Daogu berkata dengan sungguh-sungguh, kalau kamu membawa bibi dan kakekmu ke sana, tentu saja tidak akan ada masalah. Sander Ye tiba-tiba berkata, aku punyanya ide baru. Semua orang memandang Sander Ye. Sander Ye memandang Tuan Ming dan berkata sambil tersenyum, tidak banyak orang yang tahu tentang reruntuhan peradaban, kan? Tuan Ming mengangguk, tidak banyak. Saat kami menemukannya, kami sudah menggunakan formasi untuk menutupinya. Sander Ye mengangguk, aku memutuskan untuk mempublikasikan peninggalan peradaban ini. Mereka bertiga tercengang, dan dalam sekejap, Seni berkata dengan suara yang serius, kamu ingin mengalihkan perhatian beberapa peradaban alam semesta di luar. Sander Ye mengangguk, karena Yugus, koordinat alam Sernesta Guanxuan kita sekarang terungkap. Dalam waktu dekat, akan ada beberapa peradaban kosmik lain yang datang mengganggu kita. Dan sekarang, yang paling kita kekurangan adalah waktu, jadi aku memutuskan untuk mengungkapkan peninggalan peradaban ini dan biarkan peradaban kosmik lain menjelajahi peninggalan peradaban ini. Nah, kita harus memberitahu dunia luar bahwa ini adalah peninggalan peradaban kosmik tingkat kelima. Tidak. Tuan Ming di samping berkata dengan suara yang serius, Tuan Muda Ye, kalau kamu bilang itu peninggalan peradaban kosmik tingkat kelima, peradaban lain tidak akan berani menjelajahinya. Peradaban kosmik tingkat ini terlalu menakutkan, dan untuk saat ini, tampaknya hanya ada satu peradaban kosmik Tianxing yang berada di level 5. Singkatnya,
Peradaban kosmik level 5 begitu menakutkan sehingga banyak orang akan terintimidasi dan tidak punya waktu untuk bersembunyi, apalagi mengambil inisiatif untuk mengeksplorasi. Pohon Daogu di samping juga mengangguk. Peradaban kosmik tingkat kelima adalah keberadaan yang sepenuhnya seperti dewa di alam semesta. Belum lagi apakah peradaban kosmik lain mempercayainya. Bahkan kalau mereka mempercayainya, mereka tidak berani menjelajah itu. Karena peradaban kosmik semacam ini berada di luar pemahaman sebagian besar peradaban kosmik, mereka tidak berani bersentuhan dengan peradaban kosmik semacam ini. Oleh karena itu, saran aku adalah bilang itu peradaban kosmik tingkat 4. Tuan Ming mengangguk, biarpun peradaban tingkat keempat juga menakutkan, dia tidak seseram peradaban kosmik tingkat kelima. Sander Ye mengangguk, aku kurang berpikir matang. Seni di samping tersenyum dan berkata, bukannya kamu kurang berpikir dengan hati-hati, tapi di dalam hatimu, peradaban kosmik tingkat kelima tidak begitu menakutkan, kan? Tuan Ming melirik Sander Ye. Biarpun dia tidak tahu tingkat peradaban apa yang dimiliki wanita bergaun polos dan pria berkemeja biru, dia yakin mereka pasti melampaui tingkat ketiga. Mengenai apakah dia telah mencapai level 5, dia tidak bisa mengatakannya. Lagi pula, itu di luar pengetahuannya. Mendengar perkataan Seni, Sander Ye menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Bagi bibi dan kakekku, itu mungkin, tapi bagiku, peradaban kosmik tingkat ketiga sangat menakutkan. Ini benar. Kalau bibi dan kakeknya tidak datang, dia tidak akan mampu menyelesaikan peradaban hutan ini. Dia masih memiliki pemahaman yang jelas tentang kekuatannya sendiri. Sander Ye berkata kepada Seni dan Tuan Ming, kuserahkan masalah ini pada kalian berdua dan cari cara untuk menyebarkan beritanya. Seni, apakah kamu akan pergi? Sander Ye mengangguk, pergi lihat. Dia cukup penasaran dengan reruntuhan peradaban misterius yang disebutkan oleh Tuan Ming. Seni, kapan kamu akan pergi? Sander Ye tersenyum dan berkata, sekarang. Seni tercengang, begitu cepat. Sander Ye mengangguk, ngomong-ngomong, aku tidak bisa membantu banyak dengan tetap di sini, jadi aku memutuskan untuk pergi dan melihat-lihat dulu. Terlebih lagi, kali ini reruntuhan peradaban terungkap, pasti ada peradaban kosmik yang tidak diketahui yang akan pergi menjelajahi. Jadi kalau aku pergi, aku dapat melakukan kontak dengan beberapa peradaban kosmik lainnya. Setelah mengatakan ini, dia melihat mereka berdua dan berkata, untuk berjaga-jaga, kamu harus segera mengungkap reruntuhan peradaban kosmik. Tuan Ming mengangguk, peradaban hutan memiliki cara khusus untuk mengirimkan sinyal jauh ke alam semesta. Ini tidak sulit. Sander Ye mengangguk, selama aku tidak ada, kalau memiliki pertanyaan, kamu dapat menghubungiku. Kalau kamu tidak dapat menghubungiku, tanyakan saja pada Siara. Setelah mengatakan itu, dia melihat ke arah Siara di kejauhan. Siara, aktifkan formasinya. Siara mengangguk, oke. Setelah itu, dia memerintahkan semua orang untuk mengaktifkan formasi, dan setelah beberapa saat, sebuah matriks muncul di atas kepala semua orang. Sander Ye memandang Tuan Ming, dan Tuan Ming mengeluarkan sebuah gulungan dan menyerahkannya kepada Sander Ye. Ini alamat reruntuhan peradaban itu. Sander Ye mengambil gulungan itu dan kemudian berubah menjadi cahaya pedang dan tenggelam ke dalam matriks. Sekarang, portal teleportasi diaktifkan dan Sander Ye menghilang. Bersambung.